Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bima Pratama dengan NPM 092024 dari Teknik Informatika. Pernahkah kita bertanya-tanya, apa yang membuat sebuah negara bisa berdiri dengan tertib? Apa yang menjadi dasar aturan dalam kehidupan berbangsa? Jawabannya adalah konstitusi. Dalam video ini, kami akan mengajak teman-teman memahami apa itu konstitusi, mengapa ia sangat penting, bagaimana sejarahnya di Indonesia, serta bagaimana peran konstitusi dalam melindungi hak kita sebagai warga negara. Mari kita mulai perjalanan belajar kita tentang konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman bagaimana sebuah negara dijalankan. Semua negara modern pasti memiliki konstitusi, karena tanpa konstitusi, negara seperti kapal tanpa kompas. Secara etimologis, kata konstitusi berasal dari bahasa Latin constituere, yang berarti membentuk atau menetapkan. Konstitusi berisi aturan-aturan pokok mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Menurut Kasewere, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sementara menurut Jimli Asidikie, konstitusi adalah hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Jadi, sederhananya, konstitusi adalah aturan dasar tentang negara dan pelindung hak-hak kita sebagai warga negara. Konstitusi memiliki fungsi yang sangat vital, antara lain yang pertama, sebagai hukum tertinggi. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, bahkan keputusan presiden harus tunduk kepada konstitusi. Jika bertentangan, maka peraturan itu tidak sah. Yang kedua, mengatur kekuasaan negara. Konstitusi membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang. Yang pertama eksekutif, presiden. Yang kedua legislatif, DPR dan DPD. Yang ketiga yudikatif, MA dan MK. Tujuannya agar kekuasaan tidak terpusat di satu orang atau lembaga saja. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama, berpendapat, mendapatkan pendidikan, dan hidup layak. Yang keempat, memberi kepastian hukum. Konstitusi memberikan rasa keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam bernegara. Yang kelima, sebagai pedoman hidup bernegara, konstitusi menjadi panduan bagaimana hubungan rakyat dan negara dijalankan. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945. Bagaimana sejarahnya? Pada 29 Mei 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk merancang dasar negara dan konstitusi. BPUPKI mengadakan sidang dan menghasilkan rumusan dasar negara dan rancangan UUD. Setelah BPUPKI, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI secara resmi mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Namun, perjalanan UUD 1945 tidak selalu stabil. Tahun 1949 di Indonesia memakai konstitusi RIS saat Indonesia menjadi negara federal. Tahun 1950 berlaku UUD sementara 1950 karena negara kembali ke bentuk kesatuan. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia sampai sekarang. Setelah reformasi 1998, UUD 1945 dianggap perlu diperbaiki agar lebih demokratis. Maka pada tahun 1999 sampai 2002 dilakukan 4 kali amandemen. Kenapa diamandemen? Untuk membatasi kekuasaan presiden, memperjelas pembagian kekuasaan, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dampaknya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hak-hak asasi manusia diatur lebih rinci. Hubungan antar pusat dan daerah diatur lebih baik melalui otonomi daerah. Amandemen menjadikan Indonesia lebih demokratis, modern, dan menghargai hak-hak rakyatnya. UUD 1945 tidak hanya memuat tentang aturan hukum,
tetapi juga memuat nilai-nilai luhur bangsa seperti satu, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan bangsa. Yang ketiga, kedaulatan, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia, melindungi setiap individu. Yang kelima, demokrasi dan musyawarah, setiap keputusan diambil secara bijaksana. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara. Konstitusi juga disebut sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi sumber dari semua hukum dan peraturan lain dalam negara. Tanpa konstitusi, negara akan kehilangan arah karena tidak ada pedoman bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, serta bagaimana hubungan antar lembaga negara diatur. Konstitusi penting karena menjadi dasar bagi negara dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Ia berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara, menentukan hak dan kewajiban warga negara, menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa konstitusi, negara bisa menjadi kacau karena tidak ada aturan yang mengikat pemimpin dan rakyatnya. Konstitusi memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, sebagai hukum tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, hingga keputusan lembaga negara harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ini memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Yang kedua, mengatur pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, presiden, legislatif, DPR, dan yudikatif, MA dan MK. Ini penting untuk mencegah kekuasaan mutlak ada di satu tangan, absolutisme. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk hidup layak. Yang keempat, memberikan kepastian hukum. Konstitusi memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban. Yang kelima, sebagai pedoman bernegara. Konstitusi adalah pedoman bagi jalannya pemerintahan dan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik bangsa. Konstitusi pertama Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945. Proses pembentukannya dimulai sejak masa penjajahan Jepang. Saat Jepang membentuk Badan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945, BPUPKI merumuskan dasar negara dan rancangan konstitusi. Setelah itu, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada bulan Agustus 1945, mengesahkan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan disahkannya UUD 1945, Indonesia resmi memiliki dasar hukum yang mengatur kehidupan bernegara secara merdeka. Amandemen UUD 1945 diperlukan karena konstitusi yang lama dinilai belum sepenuhnya demokratis dan masih membuka peluang bagi kekuasaan yang otoriter. Beberapa alasan utama dilakukannya amandemen adalah menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman, memperbaiki kelemahan yang ada dalam UUD 1945, memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga negara, memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Yang kelima, mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dampaknya, setelah amandemen adalah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi ditunjuk oleh MPR. Hak-hak asasi manusia diatur lebih lengkap dan tegas. Kewenangan lembaga negara lebih jelas dan terpisah sesuai fungsinya masing-masing. Negara menjadi lebih demokratis dan berpihak pada rakyat. Salah satu lembaga yang berperan besar dalam perumusan UUD 1945 adalah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI berperan dalam merancang dasar negara Indonesia. Menyusun rancangan konstitusi Indonesia. Yang pertama, mengadakan sidang-sidang penting untuk membahas bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak warga negara. BPUPKI menjadi tonggak awal persiapan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian dilanjutkan oleh PPKI dalam mengesahkan UUD 1945 secara resmi. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD 1945 antara lain yang pertama, keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata tanpa diskriminasi, seperti pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya, rakyat berhak memilih pemimpin melalui pemilu. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Negara wajib melindungi hak warga negara seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan memperoleh pendidikan. Yang kelima, demokrasi dan musyawarah. Segala keputusan penting hendaknya diambil melalui musyawarah mufakat, bukan secara sepihak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menghormati perbedaan pendapat, tidak melakukan diskriminasi, mengikuti pemilu secara jujur, dan menaati peraturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak boleh hanya hafal tentang konstitusi, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan, menghormati hak orang lain, dan menaati hukum adalah bagian dari wujud cita tanah air. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman baru tentang pentingnya konstitusi dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.